Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Budiman Putra, NIM 2021 31153. Di sini saya akan membuat sebuah video, bisa dibilang video tutorial, bisa dibilang video pembahasan, ya mungkin video latihan sambil di-record gitu ya. Sambil juga untuk memenuhi tugas mata kuliah perangkat lunak jaringan seperti itu yang telah diberikan oleh Ibu Yesi. Baik, tanpa panjang-panjang pembukaannya, kita langsung aja ya. Di sini kita mau ngapain? Di sini khususnya saya sendiri mau membahas tentang VI Text Editor yang ada pada terminal Linux Ubuntu seperti itu. Pertama mungkin kita buka dulu ya Linux-nya. Di sini saya menggunakan Linux Ubuntu. Oke. Kita coba buka dulu. Oke. Nah, di sini kita buka terminal Linux-nya. Sebelum kita lanjut ke VI Text Editor-nya, ada sedikit pembahasan yang mau saya bahas. Jadi, apa itu VI Text Editor, apa itu comment dan insert mode gitu ya. Ada dua, karena ada dua mode yang ada di dalam VI Text Editor gitu. Baik. Jadi, di sini saya mau coba untuk membuat dulu sebuah folder gitu ya. Mungkin namanya tugas PLJ. Gitu, kita masuk ke tugas PLJ. Oke. Kemudian di sini saya mau membuat sebuah file teks dulu ya. Mungkin teks tutorial. Teks tutorial.txt gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, di sini saya mau kasih dulu sebuah teori gitu ya, yang membahas tentang VI Text Editor yang ada pada terminal Linux Ubuntu. Jadi yang pertama itu adalah VI Text Editor, ya, itu merupakan text editor ya atau pengelola teks yang dimiliki oleh Linux gitu ya, atau sistem operasi Linux. Kalau yang saya tahu semuanya juga ada ya, mau itu di CentOS, mau itu di Kali Linux, mau itu di Ubuntu, dan di distro-distro Linux lainnya itu ada yang namanya VI Text Editor yang fungsinya adalah untuk mengelola teks gitu ya. Baik, di sini di dalam VI Text Editor ini itu ada dua mode ya, memiliki dua mode. Nah, ini penting ya, ini dasar banget. Yang pertama itu ada yang namanya command mode ya, atau bisa dibilang mode perintah gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada lagi yang namanya insert mode ya, atau mode masukan gitu ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kurang lebih perbedaannya, kalau command mode itu kita mau memerintahkan kepada text editor VI gitu ya. Kalau insert mode artinya kita mau memasukkan teks, memasukkan simbol, karakter, dan lain sebagainya. Kalau command mode itu digunakan untuk memerintahkan text editor pada VI gitu. Contohnya kita mau kita udah masukin teks dalam teks editornya, misalkan saya seorang kapiten gitu ya. Kemudian kita mau save. Nah, untuk save-nya itu adalah harus menggunakan command mode. Ya. Bagaimana caranya kita bisa masuk ke command mode? Kita menggunakan perintah ESC atau escape. Kemudian yang kedua ada lagi insert mode. Itu kita menggunakan perintah I yang sebagai inisial dari insert gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita untuk save and quit kita ketikkan W dan Q gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti kita akan lakukan itu di prakteknya. Next lagi untuk membuat sebuah file begitu ya. Untuk membuat sebuah file dalam VI Text Editor kita cukup mengetikkan seperti ini. Misalkan VI
latihan.py gitu ya. Nah, cukup seperti itu aja. Kita coba buka ya teman-teman. Kita buka coba sini new window. Nah, ls kita masuk ke tadi tugas PLJ ya. Mana nih tugas PLJ? Gimana huruf? Ini cd tugas PLJ gitu ya. Sini kita ls. Oke. Belum ada filenya ya. Oke. Di sini kita buat seperti yang tadi dituliskan di sini. vi latihan.py misalnya ya. vi latihan. Atau jangan py deh. txt aja dulu ya. vi latihan.txt. Nah, seperti ini. Jadi pertama kali kita membuat sebuah tulisan di VI, itu kita secara otomatis berada pada comment mode gitu ya, yang artinya kita tidak bisa melakukan penulisan, penyisipan, masukkan karakter ke dalam text editor, itu tidak bisa gitu ya, karena di sini kita ada di comment mode. Kalau mau melakukan penyisipan, kita harus masuk ke insert mode dulu. Oke, di sini ya kita coba untuk masuk ke yang namanya insert mode. Kita ketikkan dulu huruf I. Oke. I aja. Nah, ini sekarang saya posisinya ada di insert. Kita coba ngetik ya di sini. Saya seorang kapiten mempunyai saya seorang kapiten aja gitu ya. Saya seorang kapiten gitu ya. Nah, sekarang saya ada di comment mode karena tadi saya mencet escape gitu. Kita masuk lagi ke ini, ke insert, kemudian mengetikkan nn gitu ya. Nah, baru bisa. Oke. Di sini saya mau mencoba untuk mengetikkan lagi kata-kata yang lain ya. Misalkan seekor kucing. Nah, gitu ya. Oke. Seekor kucing misalnya. Seperti itu. Kemudian lagi kita coba buat untuk sampai di sini kita ke kanan dulu ya. Nah, kita enter. Kucing apalagi? Asal aja lah ya. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya kita mau berpindah ke tulisan ke atas dan ke bawah? Itu namanya navigasi kursor. Nih, kita bahas yang simpel-simpelnya aja ya, yang basic-basicnya. Jadi untuk berpindah ke atas ya, itu kita menggunakan huruf K ya. Ini untuk berpindah ke atas. K, J itu untuk ke bawah. Nah, terus untuk kiri kanannya apa? Kiri kanannya adalah H dan L. Gitu ya. Kita tulisin ya. Jadi di sini ada namanya navigasi kursor. Yang pertama, kalau kita mau ke kiri, itu kita menggunakan huruf H. Ya, kalau kita mau ke kanan, kita menggunakan huruf L. Kalau kita mau ke atas, kita menggunakan huruf K. Kalau kita mau ke bawah, itu kita menggunakan huruf J seperti itu, teman-teman. Ya. Oke, itu untuk navigasi kursor. Kita coba ya di sini. Huruf L, nah ke kanan. Huruf H, nah ke kiri. Huruf apa lagi? K, nah ke atas. Huruf J, nah ke bawah. Seperti itu ya. Itu untuk yang basicnya. Panjangnya lagi masih ada ya, masih banyak gitu. Kayak misalnya kalau kita mau berpindah ke awal baris gitu ya. Kita pencet ini. Tuh. Pencet 0 ya. Dan lain-lain masih banyak. Tapi di sini saya hanya mau menjelaskan yang basic-basicnya saja dulu ya. Oke. Kemudian
kita lanjut lagi ya untuk penghapusan teks ya. Jadi di sini ada menghapus teks. Oke. Nah, menghapus teks itu ada yang namanya X ya, atau misalnya mau menghapus satu karakter. Mau gini, menghapus satu karakter. Gini, satu karakter gitu ya. Itu menggunakan X. Gitu. Nah, ya. Kita coba. Nah, gitu ya. Kita pindah ke kanan. Kita hapus. Itu X ya. Kita coba dari sebelah sini. Satu karakter aja yang dihapus. Jadi di posisi kursor. Nih, D yang hilang. Nah, gitu ya. Ini S. Nah, gitu. Kemudian yang kedua ya. Itu ada lagi X apa namanya? Kita coba menggunakan DW ya. Itu DW itu kalau mau menghapus satu kata ya di sebelah kiri kursor. Itu kita menggunakan apa? DW ya. Kita coba ke sini DW ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, ini sekarang yang ketiga, itu ada lagi DD. Kalau misalkan kita mau menghapus satu baris. Menghapus satu baris ya. Itu kita menggunakan perintah apa? DD. Gitu ya. Sekarang kita coba ya. Kita coba ke atas. Ini yang paling atas ya. DD. Oh, hapus satu baris. Itu kalau kita mau menghapus apa namanya? Semua kata-kata yang berada dalam baris tersebut. Seperti itu. Selanjutnya lagi bentar ya. Kita turun dulu ke bawah. DB. Nah, DB itu satu itu ya. Satu kata gitu. Oke. Oke, selanjutnya lagi ya. Di sini ada copy and paste ya. Copy dan paste teks gitu ya. Copy dan paste teks. Kita coba tulis ngasal aja ya. Nah, tulis ngasal aja seperti itu. Kemudian di copy and paste itu ada yang namanya YY ya. Nih, jadi untuk mengcopy satu baris ya, mengcopy satu baris itu kita menggunakan perintah YY. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba ke komen dulu. Kita coba ke atas, kita copy yang ini ya. YY gitu. Nah, udah tuh. Dipencet YY gitu ya. 2 kali. Kemudian untuk paste-nya gimana? Ya. Untuk paste itu kita gunakan P gitu. P aja cukup. Oke, sekarang kita turun ke bawah ya. Turun ke bawah. Kita ketik P. Ya. Sama kan? P lagi. So. Seperti itu. Nah, itu untuk paste gitu ya. Oke. Selanjutnya lagi ya untuk apa namanya? Keluar dari text editor, save and quit gitu ya. Ini untuk save and quit. Kalau kita mau quit ya atau kita mau keluar aja, itu kita gunakan huruf Q tanpa ada perubahan. Ini salah ya. Keluar
tanpa ada perubahan, itu kita pakai huruf Q. Tapi kalau misalkan keluar dengan perubahan, itu kita menggunakan huruf W. Atau misalkan mau save aja gitu ya, itu menggunakan huruf W. Ini salah ya, maksudnya W key. Jadi write and quit atau save and quit gitu ya. Oke, kita coba ya. Sekarang kita ke komen, pencet escape ya. Kemudian kita gunakan perintah, kita pencet dulu key gitu ya. Key. Nah, di sini kita gunakan W dan key gitu ya. W key gitu, enter. Nah, sekarang kita ls, ini ada ya, latihan.txt. Kita coba lagi, vi latihan.txt. Nah, ini udah di save gitu ya posisinya. Dan tadi kita sudah keluar. Gimana caranya? Kalau di sini saya menekan dulu caps lock, kemudian tekan huruf key ya, sehingga muncul di situ enterin X mode ya. Kemudian kita ketikkan W key, enter. Itu kita udah keluar gitu ya. Oke, sekarang di sini saya mau mencoba untuk membuat sebuah program gitu ya, menggunakan bahasa pemrograman Python, menggunakan terminal Linux Ubuntu. Mungkin yang simple-simple aja gitu ya. Oke. Sini kita coba vi ya. Luas persegi panjang gitu ya. .py gitu aja ya. Luas persegi panjang .py. Oke, kita masuk dulu ke insert mode. Di sini kita gunakan variabel panjang ya. Kemudian int input, masukkan panjang gitu aja ya, masukkan panjang gitu ya. Tutupnya 2 kali. Kemudian untuk lebar int ya. Input, masukkan lebar. Nah, seperti itu ya. Setelah itu luasnya rumusnya adalah panjang dikali lebar. Nah, kemudian kita print. Apa printnya? Ini ya. Printnya itu adalah luas persegi panjang adalah, nah gitu ya, luas. Nah, itu aja mungkin ya. Kemudian kita coba ketikkan di sini escape, klik escape gitu ya. Tep, oke. Kemudian caps lock, huruf Q besar ya. Kemudian W key. Oke. Sekarang kita coba jalankan ya. Nah, teman-teman kalau misalkan mencoba mengikuti tapi tidak bisa menjalankan Python 3 luas persegi panjang gitu ya, itu teman-teman harus menginstal dulu Python 3-nya ya. Ketikkan aja di situ sudo apt install Python 3 gitu ya. Oke, baru teman-teman bisa melakukan ini. Kita coba. Misalnya panjangnya itu 20. Lebarnya itu 15. Nah, ada ya. Luas persegi panjang adalah 300. Karena rumusnya apa? P kali L ya. Panjang kali lebar. Tuh. Ada satu lagi yang mau kita coba. Kita coba ya. Untuk mengetahui IP ya, alamat IP dari sebuah website gitu ya. Kita menggunakan sebuah library ya yang bernama socket. Kita coba ya. Di sini kita coba vi ip checker.py gitu ya. Oke. Di sini ya kita coba ketikkan huruf i dulu, kemudian import socket gitu ya. Import socket. Kemudian di bawahnya ini untuk memasukkan domainnya ya. Input, masukkan nama domain. Gitu ya. Masukkan nama domain, kemudian sini IP address. Ya. Apa di sini? Bukan input, tapi apa namanya? Socket gitu ya. Socket dot get host by name gitu ya. Ini kita masukkan domainnya, parameter ya.
Kemudian di bawah sini kita coba tampilkan untuk nama domain. Gitu ya. Nama domain. Domain. Nah, seperti itu. Ya. Oh, bentar, ini ada kesalahan. Ini Dede. Oke. Kita coba Dede lagi. Coba ketik ulang ya. Di sini tadi apa? Print. Ya. F gitu. Nama domain. Nah, gitu ya. Kemudian di sininya domain. Nah, gitu ya. Kemudian di bawah sini print apa namanya? IP address gitu ya. Di situ kita masukkan IP address. Nah, seperti itu. Nah, gini aja ya, simple aja ya. Oke, kita coba untuk di save. Oke. Kemudian kita coba jalankan Python 3 IP checker.py. Misalkan kita coba masukkan www.itpln.ac.id. Nah, muncul ya IP address-nya 104.21.24.190. Atau kita mau cobain yang lain. Oke, misalnya apa? www.himaka.itpln.com gitu ya. IP address-nya muncul 203.175.8 dan 64. Oke, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Segitu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.